Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ames Julita Sudiono dari Prodi S1 Farmasi. Kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Farmakoterapi 1, bab penyakit saluran pencernaan. Penyakit saluran pencernaan yang saya ambil adalah tukak lambung. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan penyakit saluran pencernaan, yaitu tukak lambung. Yang pertama di sini ada pengertian. Pengertian dari tukak lambung sendiri merupakan luka yang muncul pada dinding lambung akibat terkikisnya lapisan dinding lambung. Luka ini juga berpotensi muncul pada dinding bagian pertama usus kecil atau duodenum serta kerongkongan atau esofagus. Sebagian besar kasus lambung disebabkan oleh infeksi bakteri H. pylori atau karena konsumsi obat pereda nyeri yang berlebihan. Pada kasus yang jarang terjadi, tukak lambung juga dapat disebabkan oleh tumor di lambung atau komplikasi dari radioterapi. Kemudian yang berikutnya adalah penyebab. Luka lambung terbentuk ketika selaput lapisan lambung terkikis. Pengikisan selaput lambung umumnya disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama ada infeksi bakteri. Infeksi Helicobacter pylori merupakan penyebab utama timbulnya luka pada lapisan lambung. Yang kedua ada konsumsi obat antiinflamasi non-steroid atau OAI. Kemudian yang kedua ada konsumsi obat antiinflamasi non-steroid atau OAINS. Konsumsi imunofren, diclofenac atau meloxicam secara berlebihan dapat menyebabkan iritasi atau peradangan pada jaringan lambung hingga menimbulkan luka. Selain OAINS, obat lain juga dapat menyebabkan tukak lambung seperti aspirin, kortikosteroid, dan obat antidepresan golongan SSRI. Kemudian penyebab yang ketiga adalah Zeliger-Ellison syndrome. Faktor penyebab tukak lambung lainnya adalah sindrom Zeliger-Ellison. Faktor ini sangat langka, yaitu ketika terjadinya tumor disebut gastrinoma terbentuk di bagian endoneum atau usus 12 jari. Gastrinoma merupakan hormon yang dikenal sebagai gastrin, penghasil asam lambung berlebih dalam lambung, yang lama-kelamaan penderita kemungkinan akan mengalami luka pada kerongkongan, lambung maupun usus halus. Kemudian ada penyebab lain. Tukak lambung dapat dialami oleh siapapun, namun seiring bertambahnya usia, kita semakin berisiko mengalami kondisi ini. Kebiasaan buruk seperti merokok dan meminum alkohol juga bisa membuat kita menjadi lebih rentan mengalami tukak lambung. Kemudian selanjutnya adalah gejala. Gejala yang muncul adalah sakit emah atau nyeri ulu hati. Nyeri tersebut memiliki karakteristik sebagai berikut, yakni berlangsung dalam hitungan menit hingga jam. Hilang timbul selama beberapa hari, minggu, atau bahkan bulan. Memburuk di antara waktu makan, malam hari, atau pagi hari. Gejala lainnya seperti berat badan turun, sulit menarik nafas, kemudian anemia yang ditandai dengan rasa lemas, sesak napas, atau kulit yang pucat. Berikutnya feses yang gelap seperti aspal, dan muntah yang disertai dengan darah. Kemudian selanjutnya adalah diagnosis. Pada pasien yang diduga menderita tukak lambung, dokter akan melakukan beberapa tes seperti berikut. Tes yang pertama adalah endoskopi. Pada endoskopi gastropi, selang kecil berkamera akan dimasukkan melalui kerongkongan untuk melihat kondisi di dalam lambung. Jika diperlukan, dokter akan mengambil sampel jaringan lambung untuk diperiksa di laboratorium. Kemudian yang kedua ada tes laboratorium. Setelah luka terlihat melalui endoskopi, dokter akan memeriksa keberadaan bakteri H. pylori melalui urea breath test dengan menganalisis hembusan udara pernapasan atau dengan memeriksa sampel darah dan fases pasien. Kemudian untuk pengobatannya, langkah pengobatan untuk tiap pengidap tukak lambung ini akan berbeda-beda. Dokter akan menentukan berdasarkan pada penyebab tukak lambung yang dialami setiap pasien. Beberapa pilihan penanganan dapat dilakukan, yaitu yang pertama ada penanganan non-bedah.
Penanganan ini dilakukan apabila tukak lambung disebabkan oleh bakteri H. pylori. Dokter dapat meresepkan kombinasi obat-obatan yang mencakup antibiotik golongan tertentu dan obat penghambat asam lambung. Jenis antibiotik yang biasanya diresepkan oleh dokter yaitu amoxicillin, clarithromycin, metronidazole, tinidazolone, tetrasilin, atau levofloxacin. Untuk pengobatan yang kedua adalah dengan penghambatan pompa proton dan obat penghambat reseptor H2. Apabila tukak lambung disebabkan oleh obat antiinflamasi non-steroid untuk menurunkan kadar asam lambung. Obat PPI digunakan untuk menentukan menurunkan kadar asam lambung dan meredakan gejala. Obat ini adalah esomeprazole, lansoprazole, omeprazole, pantoprazole, dan rabeprazole. Kemudian ada obat H2 blocker. Ini sama fungsinya dengan obat TPI, yaitu mengurangi produksi asam dengan mengurangi asam lambung. Gejala tukak lambung akan cepat membaik. Obat ini tersedia baik atau dengan tanpa resep dokter. Contoh obatnya seperti ranitidin, famotidin, semadidin, dan nizatidin. Kemudian pengobatan yang ketiga adalah penanganan dengan bedah. Hal ini dapat terjadi karena siklus yang berulang, mengalami pendarahan, robeknya lapisan lambung, menghambat aliran makan dari lambung ke usus halus. Kemudian yang terakhir ada pencegahan. Gaya hidup sehat adalah salah satu kunci untuk mencegah tukak lambung muncul. Berikut merupakan gaya hidup untuk mengobati tukak lambung yang dapat membantu mengatasi gejalanya. Yang pertama adalah mengolah stres, makan teratur, dan makan makanan sehat serta bergizi. Kemudian yang kedua ada menjaga kebersihan, misalnya sering mencuci tangan dan memastikan bahwa makanan yang akan dikonsumsi telah matang. Kemudian yang ketiga adalah berhati-hati dalam menggunakan obat antiinflamasi non-steroid agar tidak berlebihan. Kemudian mengurangi dan berhenti merokok, serta yang terakhir menghindari konsumsi alkohol. Sekian video presentasi dari saya tentang penyakit saluran pencernaan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata maupun tulisan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.